Kemudian nya gitu ya, ada aspek-aspeknya. Nah, aspek-aspeknya diperhitungkan di dalam CFA. Nah, itu yang akan kita praktikkan hari ini. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, jadi hari ini tuh agendanya setelah nanti kita praktik dengan multidimensional model or using JASP, Bapak Ibu. Jadi nanti di akhir itu kita akan kuis ya. Jadi kuis dalam artian adalah mereview apa yang sudah dipelajari dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8. Nah, nanti saya pakai aplikasi tertentu, jadi kuis interaktif Bapak Ibu. Jadi nanti ada pertanyaan, kemudian ada menjawab bersama gitu ya. Tapi sebelum itu kita praktik di multidimensional dulu. Oke, ini yang sudah dipelajari di hari kemarin. Jadi pekan di kemarin itu kita sudah belajar construct validity. Artinya kalau kita melihat construct validity atau sejauh mana sih seluruh item yang kita buat itu mengukur apa yang mau kita ukur, yaitu mengenai si laten variabelnya. Kalau saya bicara tentang dukungan sosial, artinya saya mau tahu apakah 24 item ini benar hanya mengukur satu hal saja, yaitu dukungan sosial. Nah, lain halnya kalau peneliti mau mengukur dukungan sosial dengan menambahkan faktor-faktornya sebagai model gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti itu, nah di sini kan saya punya item 1 sampai dengan item ke 24 ya. Saya punya item 1 sampai dengan item 24. Nah, item 1 sampai 24 ini tentu, oh baik Pak Oji. Nah, tentu gitu ya, ada blueprint yang mewakili. Jadi ada blueprint yang mewakili. Saya coba um, all screen, kemudian, nah ini saya kembali ke slide. Jadi Bapak Ibu bisa cek di slide-nya itu di halaman 5 ya. Jadi ini blueprint dari konstruk contoh yang kita lakukan, yaitu blueprintnya dukungan sosial, ada 6 aspek, sehingga kita bikin model multidimensionalnya menggunakan 6 aspek ini atau 6 faktor ini. Ya, dengan melihat nomor itemnya. Attachment nomor itemnya 11, 17, 2, dan 21. Nah, berarti kita bisa buat model multidimensionalnya dengan cara, nah sama ya Sam. Kemudian, jadi kalau misalkan kita mau model multidimensional, Bapak Ibu, kita pakainya yang cara yang kedua. Kemarin kan kita punya 2 cara ya. Cara yang pertama itu yang ini, sehingga langsung dimasukkan ke dalam kolomnya, gitu kan. Nah, cara yang kedua itu kita membuat sintaksnya ya. Nah, dari sini, kemudian di sini kita buat ya. Nah, yang kita buat itu adalah, nah misalkan di sini saya share screen lagi. Nah, di sini itu kita lihat ada faktor yang pertama, attachment yang mewakili dukungan sosial. Berarti saya buat ATTC itu misalkan ya. ATTC, ATTC sama dengan ya, kemudian ada Tahingga. Saya tuliskan nama item-itemnya. Nah, di sini itemnya itu 11, 17, 2, dan 21. Berarti 11, item 17, item, sebentar, 2, 21. Item 2, item 21. Nah, kalau kemarin Duksos item 1 sampai item 24, sekarang kita bikin em, aspeknya satu-satu, faktornya satu-satu Bapak Ibu. Jadi di sini yang kedua social integration
social integration. Berarti social integration misalkan saya bikin SOCINT gitu ya. Nah, ini sama dengan kemudian Tahingga item, ya dilihat ini itemnya item 5 8 22 14, item 5 8 22 18 ya, Empat, artinya empat item belas, 18 ya. 14, Ya, terima kasih Bu. Nah, kemudian 14 Ibu. 14. oh iya 14, astaga. Ah, 14. ROW itu sama dengan item 13 26 9 ya, 13 26 9. Nah, ini kalau itemnya banyak begini ya, Bapak Ibu, kita bikinnya relia, berarti RA gitu ya. 1 2 3 18 10. RA 1 2 3 18 20. Kemudian guide 12 16 19 3. 10 Mbak. Oh iya 10. Nah, iya betul. Guide item 12 16 19 3. 19 3. Kemudian yang terakhir OFN 4 15 7 24. 4 15 7 24. OFN 4 15 7 24. Nah, jika sudah seperti ini, kita buka output optionnya, kemudian additional fit measures, kemudian path diagram. Kita bisa minta modification indicesnya. Ini dibiarkan saja, estimate optionnya juga. Kita tidak multi group SEM. Baik, kalau sudah, kita bisa CTRL Enter. Nah, nanti di sebelah kanan, JASP membantu menghitung hasil dari sintaks yang kita punya. Nah, ini sudah dihasilkan, Bapak Ibu. Kita lihat ya, hasilnya itu chi-square-nya 503 120, degree of freedom-nya 237. Ya, ini masih signifikan. Yang kita harapkan itu hipotesis CFA terkait dengan chi-square ketika dia tidak signifikan atau probabilitas value-nya lebih dari 0,05, yang artinya sigma dengan data di lapangan atau S-nya itu sama dengan 0. Kemudian additional fit measure-nya kita bisa lihat CFI dan TLI. Ini ada 0,815 dan 0,7730, yang lebih baik kalau dia di atas 0,9 ya. Kemudian RMC-nya 0,059. Nah, ini sepertinya lebih bagus dibanding yang model unidimensional. Ya, jadi kalau kemarin model unidimensional itu ketika kita tidak melakukan modifikasi itu 0,064. Nah, ini belum dilakukan modifikasi dengan melepaskan free theta deltanya itu 0,059. Ya, kemudian nah, parameter estimate-nya ini sebenarnya bisa kita modifikasi ya agar dia kurang dari 0,05. Kemudian ini parameter estimate-nya. Kemarin itu yang bermasalah, masih ingat Bapak Ibu ada di item keberapa?
Item keempat. Keempat ya. Nah, ini item keempat itu, nah ini ada temuan ya. Item pertama di setiap faktor itu dihitung satu oleh em, software ya. Jadi artinya item pertama di setiap faktor ATTC sampai dengan SOCINT ini dikonstrainkan oleh si em, estimatornya ya, oleh modelnya seperti itu. Nah, jadi ini automatically dia valid ya kalau misalkan seperti ini. Nah, lain halnya nanti kalau Bapak Ibu kenal yang namanya IFA atau item faktor analisis ini ada angkanya di atas estimate-nya yang jadi dia nggak dikonstrainkan satu. Oke, jadi justru yang bagus item-item ini ketika dia dilakukan model multidimensional begitu ya. Kalau kita lihat Z value-nya, oh ternyata OFN ya. OFN yang ditemukan itu tidak valid ya 15.724. Yang lainnya valid. Nah, ini temuan menarik. Kalau misalkan model unidimensional, item 4 yang nggak valid, hanya satu. Tapi kalau dia di model multidimensional, justru OFN ini dianggap tidak, ya item 15, 7, dan 24 ini dianggap tidak mengukur apa yang mau kita ukur, yaitu OFN ini. Nah, ini karena dia kurang dari 1,96. Nah, ini jadi catatan peneliti. Nanti kita mesti ngecek apakah benar ya secara konten. Ini jauh sekali gitu mengukur OFN atau yang disebut dengan Opportunity for Nurturance ya 4, 15, 7, 2, 4. Oke. Nah, ini berarti kalau modelnya multi nggak valid 15.724. Nah, ini faktor variansnya, covariance-nya ya korelasi antar faktornya. Jadi korelasi antar faktornya yang paling tinggi itu nggak ada yang tinggi ya, ini 0,1 juga kecil, yang lainnya estimate-nya 0,004. Nah, ini yang paling tinggi ATTC dengan OFN, oh sorry, ATTC dengan guidance ya, faktor covariance-nya. Kemudian, nah ini modification indices-nya, kalau Bapak Ibu mau modifikasi model, pakai ini gitu ya. MI-nya cari yang paling besar, kemudian nanti kita letakkan di sintaksnya lagi gitu ya di sini di bawahnya sehingga nanti RMC-nya akan berkurang, si FITLI-nya akan menaik, ya chi-square-nya juga akan berkurang dan bisa jadi kalau kita modifikasi terus probabilitas value-nya menaik seperti itu. Kalau kita minta pet diagramnya, nah ini harus ada di bawah. Nah, dia bentuknya seperti ini. Ya, jadi modelnya multidimensional. Atau ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah kita melakukan hal yang sama, tapi satu persatu. Misalkan ATTC terlebih dahulu. Nah, jadi kita melakukan model unidimensional setiap aspeknya masing-masing. Kalau tadi disebutnya model multifaktor, ya. Nah, ini kalau dilakukan masing-masing berarti ATTC sendiri gitu. Nanti Bapak Ibu analisis lagi yang berikutnya. Yang berikutnya itu misalkan tadi SOCINT sendiri ya. Itu juga bisa. Artinya kita melakukan model unidimensional setiap faktor. Nah, seperti ini.
OSOCINT kalau di analisis. Nah, ini Bapak Ibu kalau dia sedikit itemnya, lambdanya terlihat ya. Nah, ini RMC-nya itu masih besar ya. Lain halnya dengan tadi yang pertama, yang ATTC justru dia bagus kalau dianalisis sendiri si FI-nya ya. Nah, ini degree of freedom-nya hanya dua. Jadi modifikasi modelnya itu kalau dengan 4 item itu hanya punya kesempatan 2 kali, Bapak Ibu. Makanya kenapa waktu di awal tahapan konstruksi alat ukur psikologi itu jangan kurang dari 3. Karena kalau ini 3 saja itu DF-nya cuma satu. Jadi kita cuma punya 1 kali kesempatan untuk memodifikasi model. Bahkan kalau dia nggak fit, modelnya bisa disebut dengan non-konvergen. Jadi nggak jalan dia kalau hanya diwakili 3 item. Begitu. Yang paling aman 4 item. Nah, kita bisa seperti ini juga. Ya, jadi memiliki pet diagramnya masing-masing setiap aspek. Misalkan saya mau melepaskan korelasi kesalahan pengukuran antara item 11 dengan item 17. Item 11 dengan item 17. Nah, ini kita lihat degree of freedom-nya berkurang. Kemudian CFI-nya menjadi 1 ya. TLI-nya nah dia 1,023. Wah, harusnya dia 1 ya. Kemudian RMC-nya jadi 000 ya. Nah, ini Z value-nya ya. Modelnya sudah fit, baru kita melihat tabel parameter estimates-nya. Nah, parameter estimates-nya kemarin kriterianya harus lebih besar dari 1,96 ya. Jadi kenapa dia harus lebih besar dari 1,96? Kalau misalkan kita belajar statistik di awal, Bapak Ibu distribusi Z itu ada cut off Z-nya itu 1,96 yang di sebelah kanan ya kalau kita ngitung Z-nya. Oke, ini sudah valid dengan 1 kali. Nah, berarti nanti dia ada seperti ini kalau dilakukan modifikasi model. Nah, ada korelasinya item 17 dan item 11. Ya. Nah, kemarin kalau kita melibatkan item yang banyak, ini panahnya tidak terlihat ya. Jadi, tapi kalau itemnya sedikit, panahnya terlihat. Seperti itu. Oke, lebih bagus gambarnya kalau dia itemnya sedikit. Kita bisa melampirkan seperti ini saja, atau kita mau minta melampirkan, nah ada legendnya gini, atau nggak perlu, atau kita mau parameter estimate-nya 2,05. 2,05 misalkan kita lihat ini ya, coba kita cek. Iya benar. Item, jadi kalau di JSP yang dimasukkan ke dalam sini, itu adalah item, sorry, yang unstandardized atau T-nya ya, yang ini, yang estimate. Nah, kalau kita pakai software seperti M+, kita bisa memilih yang mau dilampirkan itu di gambar Z value atau estimate-nya, seperti itu. Nah, ini automatically dia estimate ya. Oke, nah ini nanti Bapak Ibu, ini harusnya bisa save image ya, atau pakai di print screen ya, screenshot mandiri, terus nanti dipindahkan ke papernya untuk model multidimensional. Nah, ini untuk 4 item. Coba ada nggak kalau itemnya itu, oh semua 4 ya, semuanya 4. Saya semalam
coba melihat contoh baru dari jurnal, Bapak Ibu. Jadi ada jurnal, ada dua contoh jurnal yang bisa jadi referensi Bapak Ibu. Jadi jurnalnya itu saya share screen. Nah, ada yang mau bikin instrumen pakai CFA saja gitu ya. Nah, jadi ini nama konstruknya adalah mindfulness ya. Mindfulness Questionnaire 240 undergraduate nursing students. Nah, ini Pak Wan Wang juga pakai CFA ya untuk kemudian melakukan dengan Pearson correlation juga. Nah, ini hasilnya ya. Jadi, selain pakai GFI, AGFI, selain pakai TLI, GFI, CFI, ini beliau melampirkan ini juga gitu ya, bergantung sama software yang digunakan. Nah, Bapak Ibu bisa meniru seperti ini. Nah, jadi beliau itu membuat membuat itemnya dulu ya dengan pengkodeannya ya. Jadi mindfulness itu ada 5: observing, describing, acting with awareness, non-judging, dan non-reacting. Ya, kemudian, nah kalau dilihat ini juga minimal 4 item ya yang dibuat oleh Pak Huan Wang. Kemudian, nah jadi beliau itu kalau saya baca sekilas melampirkan satu scale lain juga. Jadi makanya melihat present correlation karena mau gabungin salah satunya ya dengan depression anxiety stress scale. Nah, di sini data analisisnya, oh beliau juga pakai convergent validity dengan CR dan AV ini. Oh, pakai AMOS. Jadi beliau pakai SAS dan AMOS ya ini berbayar keduanya. Nah, ini ada deskriptif statistiknya. Nah, ini. Jadi ini cara lain ketika Bapak Ibu mau bikin laporan tentang CFA-nya. Ya, jadi ada model fitnya setiap faktor. Jadi kalau misalkan kita pakai JASP tadi, ya nanti bisa bikin tabel seperti ini, model fit gitu ya. Yang ATTC-nya berapa, kemudian yang apa tadi OFN-nya berapa dan sebagainya. Nah, kalau ini chi-square-nya dihitung dari Bollenstein. Kalau kalau kita ini baseline test chi-square gitu aja ya, nggak ada informasi lanjutan. Estimatornya saja paling yang diinformasikan. Nah, itu terkait contoh di dalam jurnal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, ini terkait dengan pelaporan gitu ya. Nah, ini parameter itemnya. Jadi, parameter itemnya itu tabel 4, tabel 4. Nah, the result of the parameter estimation ya show in table 4. Oke, the result demonstrated. Nah, kalau Pak Huan Wang ini pakai kriterianya langsung probabilitas kurang dari 0,001, nggak mention Z value-nya ya. Nah, di sini berarti dilihat dari P-nya. Nah, ini ada konvergennya juga. Nah, ini semuanya valid begitu. Nah, ini cara lain untuk melakukan kemudian diskusi. Ya, ini ada Pearson correlation. Jadi sepertinya Pak Huan Wang itu juga melihat korelasi dari setiap aspeknya itu yang diwakili sama. Nah, jadi kalau dilihat tadi Pak Huan Wang itu melibatkan satu instrumen lain untuk masuk ke facetnya mindfulness, yaitu depression. Makanya dilihat korelasinya seperti apa. Oke, ini yang didiskusikan. Ya, ini dengan CFA. Begitu. Atau misalkan kalau construct validity dengan perspektif Rush yang Bapak Ibu ikut pelatihan dengan Pak Baru Layat, itu kan
perspektifnya bukan statistical model ya. Jadi kalau modelnya nggak fit, bukan modelnya yang diganti, tapi entah itemnya atau orangnya yang dibuang. Nah, lain halnya kalau statistical model seperti CFA, EVA, IVA, SEM, itu modelnya yang diganti gitu. Jadi kalau model unidimensional jelek, kita bisa mengganti ke model multi atau uni masing-masing dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau misalkan pakai measurement model seperti perspective rush, nanti Bapak Ibu bisa pakai software yang WinSteps, kemudian um, ada pengujian unidimensionalnya juga yang disebut dengan prinsipal komponen analisis residual. Nah, itu nanti bisa dihasilkan apakah misalkan dengan kriteria, jadi ada kriteria tertentu, misalkan pakai kriteria yang lebih dari 40%. Nah, kalau dia sudah lebih dari 40%, item-item itu mewakili si konstruk yang mau kita ukur, seperti itu. Ya, atau nah, jadi bisa combine dua analisis atau pakai satu analisis CFA saja, seperti itu. Nah, ini terkait dengan CFA. Nah, ada lagi contoh jurnal. Ini kalau tadi yang sudah oke gitu ya, mindfulness questionnaire-nya dicek pakai Pearson correlation menambahkan instrumen lain. Kalau jurnalnya Pak Basam ini, beliau kalau saya lihat benar-benar development gitu ya, membangun sehingga teori yang dikembang, sehingga pembahasannya itu banyak berkaitan dengan teori yang dia kembangkan gitu sebagai kerangka berpikirnya. Nah, ini mungkin nanti bisa saya share ke Bapak Ibu. Nah, jadi yang dituliskan seperti ini. Developmentnya seperti apa, faktor structure-nya, internal internal konsistensi. Nah, kalau kita bicara internal konsistensi berarti nanti masuknya ke konsep reliabilitas begitu ya. Nah, ini mungkin yang kemarin dimasuk Pak Eri, yang dimaksud Pak Eri ya. Jadi mau ada expertnya seperti itu. Jadi di jurnal ini juga membuat embody mindfulness questionnaire ini dengan melibatkan para expert untuk mendefinisikan faktor-faktornya. Nah, jadi beliau itu EVA dulu, ya, EMQ-nya itu EVA dulu, kemudian baru CFA approach. Nah, ini mungkin yang relevan dengan Pak Eri pertanyaannya kemarin siang ya. Nah, jadi ditentukan dulu faktor-faktornya. Jadi beliau itu punya banyaknya faktor dulu dalam tabel 2 ini. Nah, kemudian nanti faktor-faktornya itu masuk, ya item-itemnya itu masuk ke faktor mana. Apa ini buram? Ya, itu terkait CFA mungkin, Bapak Ibu. Bu Tina boleh tanya? Hmm. Ya, boleh. Ya, Bu Tina tadi teh kan ada gram pet yang ada panah yang di bawah geningan. Mm-mm. Itu kan ada Ya, panahnya, ada relasi ya antar item berapa gitu ya dengan yang berapa. Nah, menurut Bu Tina ini kira-kira ya. eh tipe soalnya yang bagus itu apakah yang di atas Bu, yang korelasi item satu atau yang ada lagi Bu, yang ini Bu, yang tadi tuh antara item berapa ya? 8 sama 5 gitu. Ada panah. Item 8. Oh, sebentar. Kalau nggak salah ya, tadi teh kayak gitu ya. Ya, ini saya coba. Nah, yang ini ya, 17 dan Nah, 11. ya, Mm-mm. pertanyaan saya Bu Tina, soal yang bagus itu apakah yang tipe soal seperti item 21 ataukah yang 17 dan 11? Itu Bu Oke. Tina. Soal yang bagus adalah soal yang ini yang faktor loadingnya tinggi. Oh, yang Sehingga itu yang item indikatornya dua puluh yang satu yang oh ini yang yang 2,05 ya Bu ya. ya betul nih yang. Jadi Oh, ya kita bisa ya. ngeliat 2,05 itu di tabel parameter estimates di 2,046. Jadi dibulatkan oleh software jadi dua Hmm. koma lima. Nah, ini 5,048 gitu ya. Hmm. Jadi bukan bukan masalah korelasi yang tadi ya, Ya, tapi kalau di betul. estimate-nya sama Z value-nya ya Bu ya.
Ya, korelasi tadi itu agar tujuannya untuk membuat modelnya fit dulu sebelum kita masuk ke parameter estimates, Bu Nunung. Jadi untuk tujuan modelnya fit dulu, artinya mengecilkan RMC-nya, ya, untuk mengatakan bahwa hipotesis dalam validitas konstruk yang kita punya itu diterima dulu. Jadi kemarin itu kan langkahnya kita itu mesti memfitkan modelnya dulu. Ya, jadi modelnya difitkan dulu. Ini kita harus punya hipotesa, kemudian harus punya terkait dengan kriteria sampel, software dan sebagainya. Nah, ini modelnya difitkan dulu. Nah, jadi makanya tadi modelnya belum fit, RMC-nya 0,059. Terus salah satu cara untuk memfitkan model adalah melepaskan kesalahan pengukuran antara item 7 dengan item 11 tadi kalau nggak salah. Nah, Hmm. dia MI-nya, modification indicesnya yang paling besar, sehingga dia yang kita lepaskan errornya. Makanya dia ada Hmm. korelasi antar kesalahan pengukurannya di pad diagram. Nah, baru kalau dia udah fit dengan data, apakah model fit, baru kita masuk ke tabel estimate-nya untuk melihat mana faktor loading atau muatan Hmm. faktor yang memiliki sumbangan paling besar menggambarkan si satu konstruk ATTC ini, gitu. Hmm. 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 Ya, Ya, no, makasih Bu Tina. ya sama-sama Bu Nunung. Bu Tina yang jurnalnya nanti boleh minta ya Bu ya, jurnal yang tadi, Oh iya, nanti saya yang share. contoh. Yang Hmm. mindfulness ya. Yang Iya, iya. Batam ini baru Bapak Ibu, jadi saya juga kemarin googling-googling 2023 Wan Wang ini baru Juli kemarin. Nah, CFA yang bisa ditiru, tapi sayang sekali nih nggak pakai JSP ya, jadi nggak terlalu sama. Jadi jurnal ini pakai SAS tadi, pakai aplikasi SAS ya, dan Amos begitu. Atau Bapak Ibu mau coba share, mau share praktik multidimensionalnya? Bu Tina izin mungkin sebelum praktek. Ya, kemarin saya tidak terlalu banyak mengikuti. Mungkin pertanyaan saya yang pertama terkait dengan eh, apa kemarin nilai yang bisa dijadikan indikator untuk bisa untuk menyatakan bahwa model itu fit. Pertama kan dari yang Ch-square ya. I-square, ya betul. Kemudian yang kedua bisa dari RMC ya. Betul. Kemudian CFI dan TLI. Nah, Ya, kemudian disampaikan bahwa yang menjadi mungkin bisa menjadi rujukan utama kita adalah nilai dari RMC ya. ya. Kalau contoh yang kemarin kan ada nilai RMC-nya 0,06 sekian. Tapi saya menyimak di rekaman itu dinyatakan bahwa itu masih dianggap fit, masih apa reasonable. Maksudnya itu bisa kita tidak lanjutkan ke modifikasi model kah atau tetap disarankan untuk dilakukan modifikasi model. Ya, Dan tadi nilai indikator bahwa itu masih bisa dianggap fit reasonable itu batasannya sampai berapa ya? Oke itu. oke. Makasih. Terima kasih Bu Haryati. Nah, ini di slide ke-10 ada sub RMC yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi nanti ada jurnalnya. Jadi RMC ini kriterianya ada di jurnalnya Pak Wang tahun 2012. Beliau itu menginformasikan seperti ini. Nah, jadi RMC yang bagus memang kurang dari 0,05, makanya kita modifikasi model. Nah, tapi kalau dia masih di 0,05 sampai dengan 0,08, bisa saja kita nggak perlu modifikasi model dengan menyatakan model kita reasonable. Seperti itu. Nah, sementara nilai RMC yang berkisaran sekian, ya 0,08 sampai 0,10 itu fit yang cukup. Nah, tapi kalau dia udah lebih dari 0,10 itu menunjukkan model yang sangat buruk, mau tidak mau kita modifikasi. Nah, sebenarnya Pak Uang itu memberi opsionalnya seperti ini terkait dengan apakah kita melakukan modifikasi atau tidak, itu dikembalikan ke peneliti. Biasanya kan kalau Bapak Ibu mau publish jurnal, kalau ke jurnal tertentu kadang reviewernya maunya dia harus fit gitu ya. Nah, nanti juga mungkin eh, pertimbangan Bapak Ibu misalkan dapetnya 0,064 seperti kemarin. Nah, itu menurut Pak Wong masih reasonable gitu. Tapi saya biasanya sebagai peneliti saya membuatnya sampai dengan kurang dari 0,05. Seperti itu. Iya, Mbak. Dan itu kalau dikatakan reasonable itu maksudnya Masih indikator kita gitu bagaimana menata ini nanti ditanya terus kamu menjelaskan reasonable alasannya apa gitu.
Ya masih masih diterima gitu ya. Kayaknya cukup gitu aja sih Oh, saya. berarti ngikutin rujukan referensinya siapa gitu ya. Betul, rujukan referensi karena kalau misalkan ngomongin reasonable-nya pasti yang dilihat perhitungan bagaimana cara kita mengestimasi RM modelnya Bu Aryati. Ah, Oh, iya. teknis nanti. Mm-mm. Ah, iya, iya. Kemudian Mbak lanjut mungkin yang kalau misalnya diputuskan harus modifikasi kan kita tinggal masuk ke itu ya, di JSP-nya diklik apa ya tadi itu saya. Nah, kalau misalnya di modification indices ya kita klik ya. Ya, yang ini di checklist. Ya di checklist. Kemudian nanti kita melihat di outputnya, Mm, dilihat yang paling tertinggi aja begitu ya. betul, paling tertinggi yang kita masukkan ke sini. Dimasukkan itu maksudnya Di kita menuliskan gitu. Misalkan ini item 11 dan item 17 MI-nya itu yang paling tinggi untuk ATTC tadi. mm, Nah, jadi kita modifikasi, kita korelasikan kesalahan pengukuran item 11 dan item 17 di sini sehingga nanti RMS-nya berkurang gitu. oh jadi kita manual aja di sintaknya Manual. ditambahkan item 11 terus garis slash datar ya. Yang ini Tahingga yang sebelah kiri yang ada Oh, dua timbangan. kali. Mm-mm, dua kali, betul. Oh, itu otomatis akan terkoreksi berarti yang tadi Ya, dua akan variabel itu. akan terkoreksi nanti pet diagramnya nambah seperti ini. Oh, akan terlihat itu dan otomatis nanti berkurang terkait DF dan seterusnya yang tadi ya, Betul. RMC-nya bisa Yang di atas. tambah atau Iya, yang ini. DF-nya oh, nanti dia berkurang, CFI-nya dia naik, TLA-nya dia naik, gitu tadi. Nah, ini CFI-nya dia jadi satu, nih DF-nya jadi satu. oh, itu yang di model SEM DF1 itu mengindikasikan tadi peluang kita untuk melakukan modifikasi berapa kali. Tinggal satu kali lagi. Iya, betul. Kali. Nah, kalau misalnya Mbak sekiranya itu tidak fit juga, berarti kita akan lakukan Ganti lagi model. Ganti agak model. ganti modelnya itu yang tadi uni ke multi atau di uni masing-masing ya. Betul, iya. Nanti mana yang paling bagus? Nah, kita sebagai peneliti yang menentukan. Jadi, statistical model, kita mencari model yang paling fit menggambarkan data yang kita punya agar hipotesisnya itu sama gitu yang diramalkan teori dengan data di lapangan. Oh, berarti kalau misalnya tadi data teori dan data lapangan ternyata tidak sama juga, berarti memang modelnya nggak fit, Nggak fit, ya, nggak bagus, nggak nggak bisa bagus. menggambarkan. Mm-mm. Dan demikian harus diulang. Harus diulang. Oh gitu. Harus diulang bisa apakah itemnya jelek. Hmm. Itemnya jelek dalam artian adalah responden dari 200 orang responden tuh semua ngisi konstan misalkan gitu Bu Haryati semuanya 4 gitu itu kan artinya nggak ada kebervariasian data kan kita nggak perlu statistik makanya bisa jadi hasilnya jelek terus atau item itu banyak missing data gitu kelewat tapi kalau missing data harusnya kalau pakai Google Form bisa terantisipasi ya pakai require jadi mereka wajib ngisi ya gitu atau orangnya ada orang yang ngisinya konstan bukan itemnya yang konstan jadi dia ngisi di semua item 5 semua misalkan sangat setuju semua nah orang itu yang bisa kita eliminasi dulu buat buat menstandarisasi instrumen kita biar bagus gitu Oh, berarti nanti dilihat jawaban dari responden ya. cleaning data dulu. Screening data ya. Baik, terima kasih Mbak Dina. Ya sama-sama Bu. Oke. Bu Tina izin Ya bertanya. Puji Saya kok selalu error ya? yang Izin mana share screen dulu. ya sip. Izin share screen. Tuh Bu, ini yang kemarin saya coba. Selalu di sini ada bacaannya error. Apa sih nggak bisa diituin, nggak bisa dilakukan. Terus tadi juga nyoba sambil ngikutin pelan-pelan. Ya. Ini juga error. Saya bingung, salahnya di mana? Oh, iya benar-benar. Hmm. Atau ini di save as dulu. Karena bisa jadi duplikat. Ini datanya duplikat nggak, Pak Uji? Kemarin saya Tanya pakai duplikat. data yang kemarin. Hmm, Cuma satu saya bukanya tuh. oke. Oh, Yang berarti ini hanya aja. satu saja ya. Iya, cuma satu. Cuma di sini argumen replacement is missing with no default value. Terus bawahnya ada try catch one.
parentis EXPR name parent tab handler. Jadi dari kemarin itu hasilnya nggak bisa. Saya coba-coba selalu seperti ini. Atau ini di enter yang Duxos. Oh, Ya, tapi ini juga kalau bikin, jadi kenapa jadi ke atas? kalau lihat raw score-nya, Pak Uji yang ngelihat datanya aslinya, yang item 1 sampai, nah ya ini aman aja kan ya? Coba. Aman aja, Bu. Soalnya datanya kan masih data yang kemarin, data Oh setnya. iya, benar-benar. Tapi pas di sininya nggak bisa. Selalu seperti itu, saya jadi bingung Hmm. dari kemarin. Coba ini di enter, Pak Uji, biar nggak ke kanan semua. Misalkan dari item 10, Oke, eh, item 10 ini enter. item 11-nya enter. Oke, 19. Harusnya sih bisa ya. Ini ya, Bu. Ya, coba. Tuh masih Mau. nggak Hmm. mau. Pakai komen enter nggak mau. Saya belum pernah menemukan seperti ini juga. Saya bingung. Atau, atau Ya news, kemarin. mau nggak mau nyusit dulu, Pak Oji. New, new project ya, new Oh, new ya project itu pakai SPG. data yang kemarin ya, Bu ya. Coba dulu deh. Oke deh, baik, baik. Saya stop share Takutnya dulu dia ya, Bu. ada, ya takutnya ada crash kan. Baik. Oke. Ini data yang kemarin masih baru, baru saya buka lagi. Jadi yang pertama itu diganti dulu, ini jadi scale semuanya sampai dengan, ya ini yang sulitnya karena kita harus mengganti, Manual. iya manual, Kalau makin di lamanya. SPSS, Bisa diganti semua langsung, hmm, biar sekalian. Saya stop share dulu deh, ya, saya itu dulu. oke. Saya lagi buka. Ini Bapak Ibu nih saya ada informasi terkait model yang kita gunakan. Jadi, yang kita lakukan hari ini modelnya yang ini Bapak Ibu. LVM itu adalah latent variable modeling. Jadi latent variable modeling itu ada 4. Confirmatory factor analysis, item factor analysis, kemudian ada latent profiling analysis, dan latent class analysis. Nah, yang kita pelajari itu yang kiri atas. Jadi latent variable continuum, item-item yang kita punya itu dideklar or diasumsikan sebagai kontinum, gitu ya. Nah, kalau nanti kita pakai model yang IVA, artinya item-item ini diasumsikan kategorikal, atau ada juga referensi yang menyebutnya ordinal CFA or IRT, itu nggak perlu melakukan modifikasi model pakai modification indices yang kita pelajari hari ini. Gitu. Nah, ini sedikit informasi saja bahwa sebenarnya masih banyak model-model lain yang bisa kita lakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya, construct validity itu CFA, bisa juga pakai IVA gitu ya. Kalau ini beda lagi, LCA dan LPA itu beda lagi. Jadi yang kategorikal itu latennya ini continuum, ini semuanya kategorikal. Biasanya kalau kalau mau bikin klasifikasi tertentu ya, terkait dengan misalkan preferensi aktivitas yang disukai gitu ya. Kemudian nanti kita mau klasifikasikan item-itemnya itu. Nah, nanti dia cocoknya model masuk ke klasifikasi yang mana. Ini LCA seperti itu. Nah, kita di sini. Jadi kalau ditanya latennya kontinum, jenis datanya, or level of measurement-nya,
itemnya kontinu. Nah, terkait dengan pet diagramnya, Bapak Ibu, pet diagramnya seperti ini. Jadi, kalau yang kita gunakan itu dukungan sosial. Ya, jadi dukungan sosial itu nanti ketika itemnya sudah bagus semua, nanti akan dihasilkan yang namanya faktor skor. Ya, faktor skor. Nah, tadi yang di tengah yang ditanyakan Bu Nunung itu sama hasilnya kayak kita menganalisis regresi, ya, atau disebutnya lambda atau muatan faktor atau faktor loading atau koefisien regresi. Ini dihasilkan oleh software. Nah, item ini kita yang miliki gitu ya. Nah, ini yang di sebelah kanan ini itu disebutnya residual variance. Nah, makanya tadi kita memodifikasi model antar itemnya itu yang dimodifikasi adalah residual variance-nya. Jadi residual variance adalah kebervariasan errornya ya, residual. Seperti itu. Ini terkait dengan informasi dari pet diagram. Yang harapannya kalau itemnya semua valid, nanti kita menghasilkan satu skor tentang si dukungan sosial untuk setiap individu yang kita punya. Jangan sampai kita menghasilkan skor untuk setiap individu yang kita punya itu dengan item yang jelek tadi, misalkan item 4 gitu ya. Jadi mau uh, bukan mau tidak mau, tapi sesuai dengan hasil estimate or factor loading yang tidak memenuhi kriteria, dia harus dieliminasi sehingga sisa itemnya itulah yang akan dihasilkan faktor skor untuk setiap individu. Seperti itu. Ini pet diagramnya ya, CFA. Nah, ini tadi ya, bagaimana jika model tidak fit, gitu ya, kita mengkorelasikan antar itemnya, ya. Nanti kita bukan hanya apa ya istilahnya, ngeklik-ngeklik softwarenya saja. Jadi, oh ini nggak fit, oke, saya melepaskan modifikasi indices. Tapi kita juga kembali lagi ke item properties of the scale yang kita punya, ya, of the instrument yang kita punya. Kita mesti cek, nanti kita ceritakan juga. Oh, ternyata item 3 misalkan dalam hal ini ya, optimis F, FC, FCV, item 3 sama item 7 itu ada berkorelasi gitu residualnya. Nanti kita cek gitu ya, my hands become clammy when I think about corona. My heart race of palpitates when I think about getting corona. Nah, jangan-jangan item ini ya beririsan satu sama lain. Beririsannya mengenai apa? Kalau kita lihat tentang fisik gitu ya, cemasnya tentang fisik. Ini tangan saya menjadi clammy gitu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan fisik. Oh, ternyata dia beririsan satu sama lain karena secara konten apa kita bilang seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti ketika modelnya nggak fit, kita juga bisa ceritakan secara kontennya. Nah, ini berkaitan dengan kapan CFA dan IFA digunakan ya. Kita belum kenal sama yang namanya IFA, jadi hari ini CFA. Jadi CFA itu berfungsi optimal, Bapak Ibu, ketika distribusi respon item punya besaran skew -1 hingga 1. Ya, dan Likert-nya itu approximately continuous or asumsikan kontinum ya. Nah, ada juga referensi sampel, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi median ukuran sampel pada berbagai studi yang menggunakan SEM. Jadi kan CFA, IFA, EVA itu kan bagian dari analisis faktor yang perspektifnya structural equational modeling. Walaupun di SEM itu juga modelnya banyak ya, ada mimic model dan sebagainya. Nah, itu disarankan
paling tidak kita punya 389 responden. Ya, ini tahun 98 sampai dengan 2006. Jadi ini dua jurnal yang menguatkan terkait dengan angka 389 responden. Seperti itu. Ya, yang di reporting practice in CFA, an overview and some recommendation. Nah, ini yang kemarin yang saya tunjukkan yang Ibu Linda dan Pak Benten. Ya, terkait dengan ukuran sampel pakai pemodelan analisis faktor. Tapi nggak tergantung item ya, Mbak. Ya, kalau itemnya banyak, lebih baik itemnya juga sampelnya juga banyak gitu. Wicca. Kalau dikasih misalnya 20 pertanyaan Oh, atau kalau pernyataan, kita kali 20, kan kalau 30 berarti 600. Kita lebih ambil 600 atau yang 38 sekian. ya kalau referensi tadi dia nggak menyebutkan dengan perkalian parameter antar item, jadi paling aman ya 300 ke atas gitu ya. Tapi kalau mau mengacu sama Pak Gebel, itu yang tadi yang dikalikan Bu Ica. Misalkan punya 10 item dikalikan 10 kalinya. Kalau di bukunya Pak Azwar, punya 20 item dikalikan 10 kalinya, seperti itu. Nah, tapi kan biasanya kalau instrumen itu, nah kalau kita modelnya bikin risetnya cross-sectional, misalkan uji pengaruh gitu ya, itu kan bukan dalam tujuan validasi or pengembangan. Nah, itu kan itemnya biasanya yang satu 15, yang satu 15, 30. Nah, itu dikali 10, 300 sekian gitu. Apalagi ini mau ngembangin instrumen. Biasanya kalau ngembangin instrumen kita kan lebih enak dia mewakili sampel yang hetero ya, representatif dari populasinya justru yang hetero. Jadi lebih banyak dengan mengikuti siapa Pak Muten tadi dengan analisis faktor itu lebih bagus. Berarti kalau misalnya saya kan apa nanti responden itu kan tentang ketaatan program terapi orang yang skizofren. Berarti itu saya harus cari yang bervariasi ya Mbak yang menurut saya dari mulai dia nggak patuh sampai patuh banget gitu. Iya, jangan sampai nanti hanya mengerumpul Yang nggak satu patuh saja semua. gitu, biar bisa mewakili. Hmm. Programnya. Iya. Baik, Bapak Ibu mungkin nextnya kita masuk ke kuis. Nah, nanti pertemuan ekstra kelasnya saya kabari ya Bapak Ibu, kita sepakati lagi di dalam grup. Jadi kan masih ada ekstra 2 kelas. Nah, nanti mungkin saya mau mengisinya terkait dengan reliabilitas. Karena saya tuh lihat contoh-contoh di sana itu ada uji empiris. Ya, Bu Ica, Kalau kedengeran ya Mbak? suaranya agak kecil ya. Saya lihat contoh-contoh disertasi itu ada yang melakukan uji empiris. Sebenarnya uji empiris itu di luar dari pengembangan instrumen. Oh, lanjutan atau gimana Mbak? Uji empiris yang kalau kita ngambil data ke lapangan, dia menjelaskan lebih lanjut nggak definisi empiris tesnya Oh, itu? enggak bisa apa ya? Oh, dia gini. Jadi misalnya dia kayak kayak validitas kriteria gitu kali ya Mbak ya. Kayak misalnya dia Oh, mengujikan dengan apa gitu. Itu bagian dari instrumen atau gimana ya Mbak ya? itu beda lagi, bukan yang construct validity. Saya mesti cek juga sih tulisannya kayak gimana. Dia ngasih tabelnya seperti apa, Bu Ica. Itu bagian dari bagian dari empiris tes itu mewakili proses tertentu atau empiris itu mewakili dari validitas. Tapi gini yang saya baca itu kan ada jurnal dia tuh ngembangin instrumen kepatuhan. Sudah jadi nih instrumennya. Terus dia uji dengan instrumen eh, apa Molinsky gitu seperti itu. Hmm. Instrumen dia korelasiin dengan instrumen lain.
Oh, Pearson correlation seperti contoh mindfulness tadi ya. Kayak gitu kali. Ya itu bisa saja, Bu. Asalkan dia acuannya kan kuat ya. Jadi kalau misalkan kemarin kalau nggak salah dari Bapak Ibu itu kan ada yang ngambil dari instrumen lain untuk diambil satu aspeknya gitu untuk mewakili konstruk. Nah, nanti kita bisa korelasikan juga kayak sampel yang kita punya dengan instrumen yang mau kita masukkan selain dengan CFA itu seperti apa hasilnya. Berarti sebenarnya cukup sampai yang tadi aja ya Mbak Dina, kalau mau validasi. Kalau validasi CFA cukup gitu. Nanti kan kalau kita ngelihat tahapan konstruksi alat ukur itu kan sebenarnya di mana ya? Nah, itu kan sampai penormaan. Nah, kecuali nanti penormaan kan macam-macam bentuknya. Apakah mau sampai bikin kriteria kalau orang yang dikatakan patuh itu sekian dengan skor sekian, kalau orang yang dikatakan kepatuhannya sedang sekian sampai sekian gitu. Nah, berarti kalau untuk sampai sini nanti juga mesti ditentukan harus paham tentang penscoring individunya itu mau seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan kita mau validasi sebenarnya di sini cukup gitu. Jadi kita tidak ngurusi atau membuat kategori skor dari responden yang kita gunakan. Karena yang kita fokuskan standarisasi instrumen. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Pak Barul Hayat ketika kita pelatihan, itu ada dua kan tujuannya mau menstandarisasi instrumen atau mau membandingkan, ya menghasilkan skor yang skor individu itu sebagai perbandingan gitu, perbandingan atau sebagai pencapaian yang akan mewakili si individu gitu. Nah, kalau sampai standarisasi cukup sampai sini gitu. Tapi kalau melakukan perbandingan juga sampai di sini. Ya. Oke, saya masuk ke. Nah, Pak Uji sudah berhasil tadi sebelum saya lanjut. Belum, Bu, masih error. Kenapa ya? Itu ngaruh nggak Mbak, kalau ada spasi di antara item-item itu? Saya juga error soalnya. Iya, error. Kenapa ya? Hmm, Katanya argumen replacement is missing. Saya bingung yang missing yang mana. iya, padahal sama ya. Iya, Udah saya dicoba ikutin. belum Pak Uji kalau mepet plusnya? Saya belum pernah sih Tadi nyoba. udah nyoba diituin, dihilangkan spasinya, tetap aja sama. Hmm, Saya error juga Tetap ya. error. Bu Haryati juga error. Error. Kan alurnya setelah masukin sintak, terus Mhm. additional fit measure-nya diklik ya, yang di output option, terus pad diagram, modification indices itu langsung klik aja semua. Setelah itu kembali kursornya ke model kan, Mbak? Iya, terus CTRL enter. CTRL enter. Ya, iya error. Coba Hmm. kalau satu-satu ya, bisa nggak? Iya, coba Bu. Ini mesti ini juga kalau misalkan error ini kan apa yang salah? Atau pakai data lain, Bu Haryati? Harusnya sih datanya nggak bermasalah ya, soalnya saya juga bisa. Iya, data yang sama. Mm-mm. Tetap juga nggak bisa pakai per itu ya, per item, per ya, per indikator tadi Per juga. masing-masing yang ATTC, item, Ya, 4 item saja gitu. ya satu-satu ini ATT juga tetap error. Versi JHSP-nya sama nggak, Bu? Saya versi 18. Iya, 18 Oh, juga. sama. Hmm. Atau kita coba dari ulang satu, terserah miliknya Bu Haryati atau Pak Oji. Saya juga jadi penasaran kenapa error. Jadi JHSP-nya dari new, new data, kemudian kita panggil filenya, terus kita buat sintaksnya. Nyata saya share screen lagi. Ulang open.
Bentuk datanya txt. Nah, atau coba pakai data lain. Saya punya data lain. Cek persepsi sebentar. Ya, saya share screen. Ini saya ada data baru, saya ambil sedikit saja. Saya buang. Kita punya 8 item. Ada 429 orang. Ya, save dulu. Save sebagai Excel juga. Oke. Empati CFA. Saya share ke Bapak Ibu dulu ya, biar kita praktik. Semoga pakai data baru bisa gitu. Kalau misalkan nggak kalau pakai data baru nggak bisa juga, berarti saya tuh, nah ini di sini. Hmm, oke. Nah, datanya bisa diakses di sini. Lalu kita coba exercise pakai data baru. Data 2, CASP-nya kita buka. Ntar, already exists.
Nggak ada ya, kayaknya nggak ada. Kenapa dia tidak mau? Coba. Hmm, ini data, ekspor. Bu Tina udah bisa. Oh ya, apa yang salah? Tadi nyoba ini, jadi bentuknya disesuaikan sama yang ada di data. Karena kan datanya nulisnya gini, sesuai dengan name-nya, item spasi 1. Oh, nah iya iya, itu saya lupa kelewat tadi. Iya Iya, harus sama memang, nggak boleh beda. jadi item spasi 1, jadi diikutin datanya sesuai dengan yang ini baru bisa, baru kebuka. Oke, Duksos item spasi siap. 1. Nah ini keluar tuh tadi datanya. Ya, sip. Nice, Pak Oji. Iya, nyobanya baru baru ketemu sekarang. Dari semalam nggak bisa. Iya, iya. Coba Kalau saya kan masukin angka tadi, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 24 nggak bisa juga. kalau saya item satunya digabung. Nah, iya, pastikan nama nama yang kita buat sama dengan data yang di sebelah kiri ya, row-nya. Iya. Oke, Alhamdulillah. Bu Oke. Haryati gimana? Ini yang kemarin sih sebenarnya, yang tadi yang terbaru belum, karena masih nyoba-nyoba. Jadi semuanya seperti ini disesuaikan dengan data yang ada di sini sampai dengan 24 dapat yang kemarin itu SEM-nya 0,766, kemudian TFI sama CFI-nya 0,766, kemudian TLI-nya 0,744, kemudian nilai RMCA-nya 0,064 sama seperti kemarin, terus yang paling kecil itu item 4 4 ya. ya 0,035. Nanti Oke. mau coba yang tadi yang Sekarang yang multi. Ya, multidimensional Pak Oji. Oke, sip. Terima kasih. Bisa stop share. Bu Haryati mungkin juga ada kesalahan di nama item ya. Iya, Sudah. coba Jadi dulu, item coba ngedit. Ya, itu oke. setelah menulis item ke huruf ke angkanya nggak pakai spasi kan, Mbak? Bu. sesuai dengan yang Plus. itu, yang di datasetnya. Tadi di datasetnya Oh, kan, sesuai dataset. iya, Oh, sesuai dataset. Nah, kalau yang ini kan jadi satu nih. Nih, kalau saya jadi satu, jadi saya nanti ini nggak boleh dispasi, harus sama seperti ini, gitu, sesuai dataset ini. Nah ini tadi ya pakai data M4. Iya, itu ganti-ganti itunya yang lama. Yang lama ini. Empati. Kemudian nanti SEM, terus kita buat empati. Nah, item satu. Diagram. Kita lihat ini datanya udah lama sekali. Oh, nih ya. CFI-nya 0,8, TLI-nya 0,8, degree of freedom-nya 20. Ya, kemudian RMC-nya 0,07. Ini parameter estimate-nya. Yang tidak valid, item berapa Bapak Ibu? .
Oh ini semuanya ya, Iya. semuanya jelek. Ada yang negatif juga. Nah ini kalau negatif bisa jadi ini item unfavorable yang belum kita reverse. Pastikan kalau kita pakai unfavorable kita reverse dulu. Wah ini kebetulan data yang saya pakai nggak valid semua. Nah ini juga Sama yang bikin. Berarti itu uang semua ya Mbak PT. ini bermasalah ini. Ini harusnya memang bukan 8 item saja sih tadi. Saya buang ya. Oke, ini empati CFA tadi itu saya pakai data siapa ya? Nah, kemudian kalau saya modifikasi Bu, cuma. izin Bu Tina. Iya, Bu Ini Eka. kan saya coba masukin nih. Berarti setelah sama dengan tak hingga itu spasi dulu, terus baru tulis item, terus spasi, terus tambah gitu ya? Iya, lihat datasetnya Oh itemnya ya. itu di spasi. Ini saya, Mm-mm. Atau mau Bu Eka mau share screen? oh boleh Bu. Ini punya saya. Ini empati. Nah, setelah empati itu spasi ya. Berarti memang lihat datanya lagi ya Bu? Coba. Oh, ini diganti dulu scale. Bu Eka. Diganti scale. Ya, kena. Nah, Oh ya. Oh, semua ya Bu diganti oh, sekarang. semua diganti scale. Coba lagi ya. Berarti tadi empati. Iya Pak. Spasi. Spasi Heeh. sama dengan spasi dulu, Bu Eka. Oh, spasi sama dengan oke. Sama Kemudian dengan tak hingga. setelah hingga spasi terus nama itemnya. Oke. Terus spasi tambah atau tambah? Spasi tambah. Oke. Seterusnya seperti itu ya, Bu. Betul. Nah, itu kelewat belum dispasi lagi tuh Bu Eka. Nah, yang di item 5 dan item 6 itu dispasinya diberi spasi dulu. Nah, satu lagi. Oke. Betul, Bu. Seperti ini ya. Oke, coba minta checklist modification indicesnya juga. Nah, terus ke sintaksnya lagi, CTRL enter. Enter. Oh ya, Bersama, masih error. oh iya, berarti ada yang salah nama. Coba namanya kayak apa? Ke, Hmm. ke row. Ke row score-nya yang sebelah kiri, yaitu show data, yap. Item 1 sampai dengan item 8. Harusnya sih sudah ya. Iya.
Coba ke samping lagi. Oh, ini Bu, setelah di item 3. Harusnya kapital. Oh ya, coba. Setelah item 3, plusnya coba diinin dulu. Oh, enggak sih, enggak kapital. Ya, coba CTRL ntar. Oh, dia mau model apply. Oh, dia. Lagi ngit- Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi ngitung aja SP-nya. Nah, cakep. Akhirnya bisa juga maksudnya, Bu. Terima kasih, Bu Tina. Sama-sama Bu Eka. Baik. Alhamdulillah udah bisa juga, Bu. Oh, sudah Ikutin Bu Haryati. Oke. pola, iya. Cuman saya jadi banyak muncul tulisan yang seperti Mbak Eka kan ada dua tertulis tuh structure action modelnya dua kali. Itu bisa di delete ya, karena yang tadi yang salah masukin, Oh, terus yang di atas. diulang SM di lagi. atas. Oh, ini. Itu bisa di exit. Ini Kayak yang salah. di cross aja ya. Di close aja. Oh iya, Itu lembar kerja Ini ibarat. yang benar. Ya. iya betul. Pasti. Oke. Ya. Ini RMC-nya 0,07. Iya, RMC 0,7. Berarti udah memenuhi kriteria belum, Bu Eka? Belum ya. Harusnya Harusnya eh, kurang dari 0,0. 0,05 tapi masih acceptable. Masih acceptable. Masih acceptable. Kalau menurut Pak Wang. Iya. Iya, masih Reasonable. acceptable sampai dengan 0,08. 0,079. Karena di Ya, atas 0,08 sampai dengan 1 itu tidak dapat diterima. betul. ini boleh langsung dimodifikasi nggak, Bu? Tadi Ya, kayak langsung tadi. modification indices dimasukkan di bawahnya lagi. Oke. Nah, ini tuh saya mengajak Bapak Ibu mereview sebenarnya. Nah, mungkin kita review dulu ya. Bu Eka atau Bapak Ibu yang lain yang sedang praktik di hold dulu. Saya mau ngajak review materi kita selama pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8. Saya ada hmm, pernah pakai aplikasi Mentimeter, Bapak Ibu? Pernah Pernah Pernah. ya. buat Oke, kuis ke mahasiswa. sama berarti kita, Pak. Nah, kita coba masuk ke Mentimeter, Bapak Ibu. Nanti masukkan kode ini. Nah, kita coba ngecek pemahaman masing-masing. Delapan enam tiga empat sembilan satu dua puluh. Nah, sudah masuk ya pertanyaan pertama. Bisa langsung dijawab, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama itu pertanyaan yang mudah sepertinya ya. Atau pertanyaannya, sudah berhasil masuk. Masih loading, Bu. Oh, masih loading, baik. www.mentimeter.com. Kemudian join code-nya 8634.
9120. Nah, ini saya udah menemukan banyak jawaban. Saya share screen, Bapak Ibu. Oke. Jadi pertanyaan pertama adalah apa aktivitas terakhir? Oh iya ya, terakhir ya. Yang Bapak Ibu lakukan menyimak, mendengarkan, mencatat latihan CFA, duduk menyimak. Oke. Ya, sip. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah join semua atau ada yang belum biar kita tunggu? Bu Ica, sudah? Ibu, mohon maaf saya Udah, masih loading, Bu. Oh Sebentar iya. saya perbaiki sinyal. Sudah, saya sudah. Ya, siap. Bu Popi, Bu Nunung, Pak Deli. Saya udah join, sudah jawab juga. Oke, baik. sudah Sudah, jawab sih Bu. Ya, sudah siap. jawab Hanya juga. yang menyimak itu. Oh, oh, Bu Popi menyimak ya, baik. Nah, kita tunggu. Oke. Bu Eka sudah? Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau ditanya begini, jawabnya apa ya? Siap ya? Siap. Oke, insya Allah siap. Sudah siap mengikuti kuis pagi. Kalau ditanya seperti ini, mau tidak mau siap ya. Oke, semoga bisa jawab. Baik, kita coba sama-sama cek pemahamannya. Siap nggak siap? Harus siap. Sepakat saya, Bapak Ibu. Oke. Oke. Saya next slide. Ya, kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, tes dapat dikatakan sebagai sekumpulan item untuk mengukur suatu konstruk yang ingin peneliti ukur. Benar atau salah? Biasanya kalau Mentimeter ada musiknya ya Bapak Ibu. Jeng 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 ini Mentimeter saya yang gratis, jadi nggak ada. Oke, adakah yang menjawab salah? Nah, mungkin next questions gitu ya. Saya stop share dulu biar nanti menghindari Mm-mm. jawaban yang sama. Baru nanti saya share lagi. Oke, Iya. saya, nah ini sudah semua 6 orang ya. Berarti masih ada 2 orang. Oh, ini yang hadir 8, berarti 7. Satu lagi yang belum Tujuh. voting. Siapa Bapak Ibu? Udah saya mah Bu. Oh, sudah. Saya share screen. Oke, semuanya menjawab benar ya. Dan jawabannya betul. Ya, tes dapat dikatakan sebagai sekumpulan item untuk mengukur suatu konstruk yang ingin diukur. Oke. Selanjutnya, selanjutnya itu next. Polytonus jika sektor Nah, salah. benar atau salah? Oke, kita lihat pemahamannya sebelum saya share screen biar nanti kita lihat sama-sama. Kita cek. Ya, 7 orang menjawab salah.
Kalau politomus yang benar apa Bapak Ibu? Setuju, sangat tidak setuju, nah gitu-gitu Salah lah Bu. lihat. Iya Akan salah Iya. teh lihat. yang iya, Yang yang paling kayak gitu, potong. yang Kalau em, dikotong itu harusnya setuju tidak setuju ada dipotong. 4 atau 5 skalanya. Lebih dari Dua. Dua. dua skor. Dua. Yap. Oke, kita masuk. Bagus, Bapak Ibu kita masuk. Next. Oke, sudah 3. Oke, sudah 5 yang vote. Saya share screen. Nah, ada 2 jawaban yang berbeda. Ternyata opsi 2 ini nggak mewakili ya. Nah, ini namanya kalau secara psikometrika distraktornya tidak efektif berarti ya. Oke, sekarang kita lihat tahap awal dalam penyusunan item adalah membuat, oh ini harusnya membuatnya adalah aja ya. Harusnya mendefinisikan secara operasional. Operasional. Membuat DO. Ya, Bu Tina, tadinya saya teh mau berpikirnya harusnya membuat systematic review. iya harus dulu ya Ini benar. Nunung mah apa baik ah. Ribet. Tapi kok nggak ada itu gitu. Ya udah we, no, yang mendefinisikan. Iya, yang ada di opsi. Ini kita pakai cara berpikir kemarin ya, yang langkah nyusun item, nyusun soal. Ya, jadi harus punya operational definition-nya dulu, baru nanti kita bisa bikin blueprint. Oke, next questions-nya itu, nah, sudah ada 1, 2, Saya lupa yang ini apaan. Nggak tahu, Bu. ya, Lupa. ada 2 identifikasi tes. Ya, kalau saya salah berarti jawaban satunya lagi ya benar. Oke, sudah ada 5 yang vote, 6. Kita lihat. Oh, sudah ada 1 juga yang oke, saya share screen. Kunjeng jawabannya seperti apa? Nah, ada 2 yang menjawab maksimum performance test, ada 6 yang menjawab tipikal. Yang benar yang mana, Bapak Ibu? Lupa pohoi. Kalau, Saya mah saya mah jawab yang ini Bu, yang biru tuh, tapi nggak ngerti. nah, ketahuan Bu Nunung berarti yang jawab maksimum performance Iya, test ya. iya, iya. Maksimum itu kognitif ya, Bu? Betul, yang ada jawaban benar dan Ah, salah. Kalau ini bunyi itemnya apa, saya yakin akan kemampuan diri saya sendiri. Artinya kan kecenderungan ya, tidak menunjukkan benar atau salah terkait dengan keyakinan dia mampu akan diri sendiri. Berarti dia masuk yang tidak ada jawaban benar dan salah. Jadi klasifikasi yang tepat adalah tipikal performance Performance test. test. Ih, saya lucky guess ini, Bu. Wah, Ini saya salah bagus nih Bu ya. ah. Tebakan saya beruntung. Oke, saya next. Next, kita next. Mana dia? Nah, Si item dicek lebih lanjut ya, selain peneliti sendiri disebut subject matter expertnya artinya beda dengan expert. Sama saya. oke, benar atau salah?
Oke, sudah 5 yang vote. Oke, sudah 7 yang vote. Oke, sudah 8. Saya share screen. Adakah perbedaan dari jawabannya? Oke, semuanya menjawab salah. Artinya mau pakai istilah subject matter expert maupun expert judgment sama ya. Sama-sama ngecek relevansi. Biasanya SME itu dipakainya kalau klasifikasi tesnya apa, Bapak Ibu, kalau di dalam teori? Subject matter expert. Maksimum performance. Iya, maksimum performance. Kalau expert judgment, dia yang tipikal. Oke, kita masuk ke next questions. Oh, oke. Nah, ini masuk ke CFA. Oke, sudah 2 yang vote. 3, 4. Oke, now saya share screen. Nah, seimbang Bapak Ibu. Yang benar, benar atau salah ya? Kalau melihat nilai probabilitas value, Salah. oke, Kurang dari 0. Har- harusnya benar. Harusnya harusnya kurang dari 0,05 atau Hmm. apa, Bu? Harus signifikan kan Bu ya? Kalau kalau tunggu, dinyatakan benar jika nilai p-value pada uji goodness of fit CFA dari chi-square ya. Dari chi-square Berarti berarti Benar. benar. ya. Tadi Oke, saya salah atau benar ya? Saya jawabannya lupa jawabannya jawabannya. benar. Harusnya benar. Harusnya Benar benar. iya ya. Kira-kira. Karena kita berharapnya nggak Tidak signifikan kalau dari tidak chi-square. Ini signifikan. uji goodness of fit itu biasanya Dinyatakan berkaitan dengan benar jika nilai chi-square. keseluruhan. Oh iya, harusnya kan signifikan kan, Bu? Harusnya tidak signifikan. Kalau chi-square tidak signifikan harusnya karena p-value-nya harus lebih Oh, besar dari 0,05 kalau chi-square. Ya, goodness of it itu yang dimaksud di sini adalah si chi-square ya, Bapak Ibu. Kecuali misalkan saya bilang hipotesis validitas konsep dinyatakan benar jika nilai p-value dari z-value gitu. Nilai p dari z-value gitu atau nilai RMC gitu ya, tidak signifikan ya, itu jawabannya salah. Tapi kalau goodness of it di sini chi-square yang baseline test yang ada DF-nya yang tadi yang di atas yang tabel. Nah, itu tadi saya bingung. Goodness of it itu yang mana? RMCA, CFI, apa TLI? Saya jawabnya bener aja deh pokoknya. Iya benar. Kita berharapnya lebih dari 0,05 atau nggak signifikan. Oke, next. CFA biasanya digunakan pada tahap awal. Kalau ini saya tahu. Harusnya Eva dulu. Wah, Pak Oji ngasih jawaban ke Bapak Ibu yang lain. Ya maaf, mic-nya kebuka. Ayo, benar atau salah? Oke, sudah 4 yang voting. 5.
Oke, kita share screen. Nah, benar semua ya. Harusnya apa Bapak Ibu? Exploratory Eva, Factor Analysis, EVA. Eva. Eva dulu. Next. Ini kepotong ya. Jadi ini buletannya itu buletan namanya optimisme. Oh, kelihatan ya problem Belum solving. solving. Sorry, problem solving kelihatan. Manakah pernyataan yang benar? Sudah ada satu yang vote. Ini pernyataan yang benar ya, Bapak Ibu. Oke, sudah 5 yang vote. 6. Berarti satu lagi. Oke, 7. Saya share screen. Ini beragam nih, bervariasi. Nah, yang paling banyak itu jawaban B. Pet diagram tersebut adalah model unidimensional yang mengukur observed variabel disebut problem solving. Hmm. Ada yang terbanyak kedua itu yang merah. Pet diagram adalah model unidimensional yang mengukur laten variabel disebut problem solving. Sisanya satu. Nah, yang benar adalah yang yang laten ya. C. merah. Waduh, saya Laten observe sama variabel. Saya observe variabel. Observe variabel itu Maksudnya yang apa? itemnya. Itemnya. Misalnya yang bisa Observe teramati variabel, langsung. betul. Itu Saya pikir itemnya yang itu D. apa? Yang D, Itu kan Mm-mm. itu kan Multi. unidimensional. multi. Iya, itu uni Ini unidimensional. dimensional. Kalau multi, Hmm. bulatnya ada Banyak. banyak, Bu Nunung. Hmm. Nah, ini ada juga yang jawab biru. Multi ya. Karena kurang paham saya ini nebak. Iya. Yang biru itu multi berarti gambarnya bulatnya lebih dari satu. Kalau yang kuning, kenapa dia salah? Dia multi salah. 11 itemnya sebenarnya benar. 11 itemnya adalah observe variable. Nah, kalau yang pink, kenapa dia salah? observable. Harusnya, Observe harusnya variable. laten. Harusnya laten. Harusnya laten. Betul sekali. Salah. Oke. Next. Next itu. Oh, udah habis ternyata Bapak Ibu. Oh, habis. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, ini nggak ada leaderboardnya yang menang siapa ya. Tapi yang pasti kita kasih applause dulu untuk hari ini Bapak Ibu sudah join quiz. Iya. Applause, applause. Baru bisa fokus lagi nih Bu Tina saya mah. Kenapa, Bu Nunung? Baru bisa ikut dari awal sampai akhir materi pertemuan pertama dan terakhir. Oh, iya, iya, iya. Nanti saya lihat-lihat rekaman Ibu. Iya, iya. Biar Mm-mm. lebih paham Bu Nunung. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin pertemuan hari ini cukup ya. Em, kita sudah di akhir sesi ke-8.
Nanti mungkin ke sesi ekstra kelasnya, insya Allah gitu di pekan depan kita akan belajar reliabilitas, begitu. Nah ini mungkin kita dokumentasi sesi terakhir Berarti 8. nah untuk yang kelas ekstra itu di hari apa ya, Bu? Nanti saya informasikan mungkin di Senin Selasa juga ya Bu. Boleh nggak, Bu, kalau nggak Selasa? Oh Bu Ica Karena ada. saya tuh selalu ada kelas Selasa, takutnya nanti Edom tuh jelek. Saya mah pengennya mah malam, tapi ada teman-teman Jangan. pasti nggak mau ya malam Gak ya. apa-apa sih Mbak Tina kalau Senin Selasa. Iya, iya. Kalau malam saya yang nggak Ngantuk bisa ya Bu ya. ngajar. Ngantuk. Ya udah saya ikut Bu, aja lah Bu, ikut teman-teman Bu. Kalau saya bisa balik iya. balik Oh iya, saya iya. ikut. Pimpinan, Bu Tina, Nanti dekan, saya lihat dekan. rekam aja. Oh Ya. bukan Bu. Wakil dekan bener itu. Oh, Masya Allah, siapa wakil dekan di sini di antara ibu? Bukan bukan. Gunung, Bu. Oh, Masya Allah. Oke, baik. Saya dokumentasi ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. 1, 2. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah partisipasi Sama-sama di Bu kelas Tina. ini. Sampai Sama-sama. bertemu di Makasih Bu sesi Tina. berikutnya. Ya, Makasih wassalamualaikum Bu warahmatullahi Tina, wabarakatuh. teman-teman. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam belajar. warahmatullahi wabarakatuh. Cindy.